Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umurid dunya waddin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hidayah dan limpahan karunia-Nya lah kita semua dapat berkumpul di studio RRI Serui. Tak lupa juga kita memberikan salawat serta salam kita kepada Nabi dan Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendengar dimanapun Anda berada, dan juga ibu-ibu Majelis Ta'lim Khumairah Kerukunan Keluarga Muslim Maluku Utara yang hadir di studio pada sore hari ini. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam program khusus Ramadan 1443 Hijriah di acara Risalah Berbuka Puasa RRI Serui. Bersama saya, Sri Maisarah, akan menemani Anda kurang lebih 30 menit ke depan. Dan di studio juga sudah hadir ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Khumairah Kerukunan Keluarga Muslim Maluku Utara. Apa kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga masih terus semangat meski saat sedang melaksanakan ibadah puasa. Hadir juga bersama-sama kita yaitu Ustadz Haji Abu Bakar Karepesina SPDI sebagai narasumber kita pada hari ini. Apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Pendengar dimanapun Anda berada dan ibu-ibu Majelis Ta'lim yang di studio, topik yang akan kita bahas pada sore hari ini yaitu membangun ukhuwah Islamiyah. Dan nanti saya akan berikan kesempatan buat ibu-ibu Majelis Ta'lim untuk bertanya langsung ke Pak Ustadz. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya persilakan kepada Pak Ustadz untuk memberikan tausiah singkat tentang topik kita membangun ukhuwah Islamiyah. Kepada Ustadz dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu Majelis Ta'lim, pendengar RRI yang berbahagia, sebelum saya akan memberikan penjelasan kepada kita semua tentang ukhuwah Islamiyah, saya mengajak kita sama-sama untuk bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari ibu-ibu, silakan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Terima kasih ibu-ibu Majelis Ta'lim, pendengar RRI yang berbahagia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhun nabil karim. Al-ayah. Pendengar RRI, ibu-ibu Majelis Ta'lim yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, sebanyak-banyak kita bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiat. Salah satu nikmat yang kita syukuri kepada Allah adalah kita bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Ibu-ibu Majelis Ta'lim, pendengar RRI yang berbahagia. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita beristiqamah
untuk melaksanakan apa yang diperintahkan atau apa yang dititahkan oleh Rasulullah, dan semoga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan memberikan syafaat kepada kita pada hari yaumil akhir. Pendengar RRI, Ibu Majelis Ta'lim yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam memerintahkan umatnya untuk menjalani kehidupan dunia ini dengan cara-cara yang terpuji, yaitu dengan tolong menolong sesama hamba Allah dalam berbuat kebajikan dan takwa. Juga diperintahkan kepada kita semua agar memupuk rasa persatuan dan persaudaraan. Coba ibu-ibu Majelis Ta'lim yang dirahmati oleh Allah, adakah ibu yang bawa HP? Ada. Coba buka pada surat Al-Hujurat ayat 10 dan silakan dibacanya, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah kedua antara saudaramu yang berselisih. Dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pendengar RRI, Ibu Majelis Ta'lim yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam penjelasan ayat di atas terdapat ukhuwah Islamiyah. Ketika kita orang-orang mukmin ini adalah bersaudara. Tidak ada dalam ajaran agama Islam yang mengajarkan kepada kita dia adalah orang Jawa, dia adalah orang Maluku, dia orang Makassar dan lain sebagainya. Tapi Islam mengajarkan kepada kita semua adalah bersaudara. Oleh karena itu, ketika ada persoalan atau terjadi perselisihan antara orang-orang mukmin, maka damaikan persoalan itu di antara kita. Insya Allah kita akan mendapatkan rahmat dan menjadi orang-orang yang muttaqin. Pada ayat lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun juga telah menjelaskan surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa. Ibu Majelis Ta'lim, pendengar RRI yang berbahagia. Jadi dengan memelihara rasa persatuan dan kesatuan di antara kita, insya Allah akan terjalin ukhuwah, yaitu ukhuwah Islamiyah. Di dalam ukhuwah itu ada sifat tolong-menolong, saling membantu satu sama yang lain. Karena kita semua adalah bersaudara. Oleh karena itu, Ibu Majelis Ta'lim, pendengar RRI yang berbahagia, rasa persatuan yang ditanamkan oleh bangsa dan negara kita itu adalah merupakan ajaran Al-Quranul Karim. Ajaran yang hakiki yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau kita memahami makna daripada ayat-ayat itu, maka insya Allah
di antara orang mukmin tidak akan terpecah satu sama yang lain. Semuanya akan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala dan akan memelihara rasa persatuan antara kita. Pendengar RRI yang berbahagia, ibu-ibu majelis taklim yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini dari laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Untuk apa? Untuk kita saling kenal mengenal. Karena orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang takwa. Ibu majelis taklim, pendengar RRI yang berbahagia. Tujuan daripada takwa itu sendiri atau penerjemahan dari takwa itu sendiri adalah bila kita mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah sifat orang yang takwa yang sebenarnya. Oleh karena itu kita berusaha untuk beramal saleh pada kesempatan bulan yang mulia ini, karena kita merasa bahwa di bulan ini kita berpuasa akan merasakan rasa bagaimana rasa laparnya kita dibandingkan dengan orang-orang fakir miskin yang tidak mampu. Oleh karena itu, dengan tolong-menolong, dengan rasa persatuan dan kesatuan di antara kita, insya Allah umat fakir miskin akan terpanggil, kita bantu mereka dalam hal memberikan sedekah kepada mereka. Demikian itu penjelasan ibu-ibu majelis taklim yang dirahmati oleh Allah. Mungkinkah ada pertanyaan? Kami persilahkan. Baik, langsung saja ibu-ibu yang ingin bertanya dari penjelasan Ustadz tadi, disilakan. Saya Pak Ustadz. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rosilawati. Yang ingin saya tanyakan di sini Pak Ustadz, ketika kita berselisih paham dan saat itu juga kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta maaf kepada sesama manusia, apakah itu termasuk perbuatan hijrah? Demikian pertanyaan saya. Atas kesempatannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu majelis taklim, pendengar RRI yang berbahagia. Kita adalah umat yang satu. Kita adalah umat bersaudara antara satu sama yang lain. Maka ketika kita berselisih, hendaklah dinamaikan secara kekeluargaan. Dan saat itu pun juga harus benar-benar pemberian maaf itu keluar dari hati yang sempurna. Dengan meminta ampun pada Allah, dengan meminta maaf kepada sesama hamba Allah, maka itulah yang disebut hijrah yang sebenarnya. Jadi hijrah itu bukan diartikan pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi hijrah yang sebenarnya adalah ketika orang berbuat kesalahan ataupun berbuat keburukan, maka pindah untuk menjadi orang yang takwa atau pindah kepada perbuatan yang baik. Itulah hijrah yang sebenarnya menurut ukuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda, "Ya Nabi Allah," atau seorang sahabat bertanya pada Rasulullah, "Ya Nabi Allah, payul hijrata afdal?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Qala antahjuras su'i." Apabila, atau Nabi bersabda, apabila hijrah pindah dari sesuatu yang jelek kepada yang baik, yakni kepada hal-hal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian penjelasan Bu. Baik ibu-ibu, mungkin ada lagi yang ingin bertanya, disilakan. Saya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Jamila Kilian. Yang ingin saya tanyakan adalah, siapakah manusia
yang paling lemah menurut agama Islam? Demikian pertanyaan saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu majelis taklim, pendengar RRI yang berbahagia. Kita ingin menjadi orang yang kuat. Kita ingin menjadi orang yang tidak lemah. Tapi kadang kita sepelehkan doa. Nabi SAW bersabda, atau seorang sahabat bertanya pada Rasulullah, "Ya Nabi Allah, fa'ayyun nasi a'jazu?" Nabi ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Nabi Allah, siapakah manusia yang paling lemah?" Nabi menjawab, beliau bersabda, "Man ajaza anid doai," ialah orang yang paling lemah doanya, yakni orang yang tidak suka berdoa. Itulah orang yang lemah menurut pandangan Islam. Pendengar RRI, ibu-ibu majelis taklim yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, jangan menyepelekan doa. Ibu-ibu sering salat kan? Sisipkan doa ketika kita sudah selesai salat. Dengan doa yang pendek yang kita sering ucapkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa yang pendek atau yang disebut dengan doa jagat raya. Kalau kita doakan dan kita terbiasakan dan istiqomah dengan doa itu, insya Allah kita akan menjadi orang yang kuat. Dan kita akan mempertahankan ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak akan terpecah belah. Coba ibu-ibu majelis taklim serta pendengar RRI yang berbahagia, buka Al-Quran surat Al-Imran 103. Silakan Bu dibacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ibu-ibu majelis taklim, pendengar RRI yang berbahagia, berpegang teguh kamu sekalian pada tali agama Allah, yaitu agama Islam. Dengan memperkuat doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita tidak tergolong orang yang lemah dalam pandangan Islam, maka dia mempertahankan ajaran agama, pertahankan juga doa yang kuat untuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah keislaman kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah ibu-ibu, mungkin dari penjelasan Ustadz ada yang ingin bertanya, disilakan. Saya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suci Mudiarti. Bagaimana Pak Ustadz ketika orang bermusuhan lalu membiarkan saja dan tidak meminta maaf kepada sesama manusia? Demikian pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu majelis taklim, pendengar RRI yang berbahagia, ketika kita salah paham satu sama lain, ketika kita sesama orang-orang mukmin satu sama yang lain tidak memahami,
maka ada perselisihan antara kita, maka damaikan perselisihan itu secara kekeluargaan. Dan saat itu pun juga ketika kita berselisih, maka minta ampun kepada Allah dan minta maaf kepada sesama hamba Allah. Barang siapa mendahului meminta maaf kepada orang yang kita salah, maka insya Allah dia termasuk orang yang mulia. Tapi barang siapa yang meninggalkan keadaan yang berlarut dan tidak mau memberi maaf kepada yang lain, maka dia mengazab dirinya sendiri. Oleh karena itu, kalau ingin kita menjadi orang yang kuat, tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan hablum minallah, dan memperbaiki hubungan dengan sesama manusia, hablum minannas. Insyaallah hubungan kita, rasa ukhuwah, persatuan dan kesatuan di antara kita akan tertanam sesuai dengan ajaran Al-Qur'anul Karim dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan. Kita berpegang teguh kepada tali agama Allah, yakni Islam. Insya Allah dengan keislaman kita, dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mempertahankan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, persoalan kita akan terselesai dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqullahu yaj'al lahu mukhrajan. Bagi orang yang takwa itu tidak ada yang susah persoalan. Tetapi bagi orang yang takwa itu, semua persoalan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang yang takwa itu, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Demikian penjelasan kami. Silakan Bu. Akhirnya sampai di ujung acara hari ini. Namun sebelum kita berpisah, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh beliau Al-Karim Ustadz Haji Abu Bakar Karepesina. Kepada Ustadz disilahkan. Ibu Majelis Ta'lim, pendengar RRI yang berbahagia, doa umat Muhammad akan terkabul bila seseorang berdoa lalu diaminkan oleh orang lain. Maka aminkan doa, insya Allah kita akan diterima doanya dan kita akan menjadi orang yang kuat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'mahu kafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa ana amalan salihan tarda wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika sholihin. Allahumma rabbi habli minas sholihin. Allahumma rabbi habli minas sholihin. Allahumma rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu ya Allah atas berbagai nikmat yang Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, jadikan kami semua orang-orang yang pandai mensyukuri segala nikmat-Mu. Tanamkan kepada kami rasa persatuan dan kesatuan. Tanamkan kepada kami untuk mencintai sesama orang-orang mukmin. Dan jalinlah kami sesama orang-orang mukmin rasa persaudaraan. Ya Allah, kami ingin menjadi orang yang mutakin, orang yang takwa. Oleh karena itu ya Allah, tanamkan sifat ketakwaanmu kepada kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami, dosa orang tua kami, dosa pemimpin-pemimpin kami, dosa anak-anak kami. Dan hanya kepadamu kami berserah diri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Pendengar di rumah dan ibu-ibu majelis ta'lim yang di studio, sampai di sini perjumpaan kita. Terima kasih buat ibu-ibu majelis ta'lim Humairah, Kerukunan Keluarga Muslim Maluku Utara, dan Ustadz Haji Abu Bakar Karepesina SPDI yang telah berkenan hadir pada kesempatan sore ini. Saya Sri Maisarah selaku pembawa acara. Jika terdapat salah kata ataupun sikap
yang tidak berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca doa penutup majelis yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.